Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang seni musik. Materi seni musik yang akan kita pelajari yakni gaya dan bernyanyi lagu daerah. Tetap bersama Bu Arum ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah siswa mampu mempraktekkan gaya dan bernyanyi lagu daerah. Tetap semangat. Pada materi gaya dan bernyanyi lagu daerah ada 3 aspek yang perlu kita pelajari. Pertama, kedudukan dan fungsi musik atau lagu daerah. Kedua, teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Ketiga, bernyanyi lagu daerah unisono. Pertama-tama kita pelajari dulu tentang kedudukan dan fungsi musik lagu daerah. Adapun kedudukan musik ataupun lagu daerah merupakan sebuah keanekaragaman jenis karya musik dan bentuk alat musik yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi yang berbeda. Musik ada yang digunakan sebagai media ekspresi untuk mewujudkan karya musik yang disebut komposisi. Media untuk kegiatan pendidikan baik di sekolah maupun pendidikan luar sekolah dijadikan sebagai media komunikasi antar suku, bangsa, dan antar negara. Fungsi musik pertama yang kita perlu ketahui yakni sarana sebagai upacara adat. Salah satu contoh penggunaan fungsi musik atau lagu daerah pada sarana upacara adat adalah penggunaan musik angklung dan lagu-lagu daerah ketika pada perhelatan upacara adat serentahun atau panen padi ya. Selanjutnya, musik sebagai pengiring tari. Musik sebagai pengiring tari ini sudah sangat banyak sekali anak-anak, tentu kalian pasti tahu. Yang pertama sekali yang perlu kalian tahu yakni tarian gending jula-juli, lalu tari kecak yang musiknya berasal dari suara penari kecak itu tadi sendiri, serta tari pakarena yang berasal dari lagu daerah Sulawesi yakni pakarena. Dia selanjutnya adalah media bermain. Fungsi musik sebagai media bermain ini sudah ada sejak dulu dan tidak pernah tahu siapa yang menciptakan. Salah satu contohnya adalah media bermain tersebut adalah lagu Jublak-Jublak Suwong. Pasti tahu semuanya kan ya? Jublak-Jublak Suwong, Po Ami termasuk lagu bermain. Salah satu lagi yang sangat familiar di telinga kalian adalah Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan. Itu juga termasuk dalam media bermain. Fungsi musik sebagai media bermain. Selanjutnya, media penerangan. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat fungsinya merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu-lagu iklan, tahu kan lagu-lagu iklan? Selain itu juga bisa ketika lagu-lagu yang digunakan pada saat ada event seperti pemilu, ASEAN, lagu-lagu seperti perdana. Nah, itu sebagai penerangan, penjelasan bahwasanya pada pemilu apa yang harus dilakukan, ketika keluarga berencana juga seperti apa, dan ketika ASEAN yang lagunya Via Valen itu sifatnya bisa masuk dalam hiburan, juga bisa dari untuk penerangan. Ya, sudah. Kita beralih kepada teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Teknik bernyanyinya ada intonasi, artikulasi, pernafasan, dan phrasing. Tentu sudah tahu kan? Pada materi kelas 7 sudah pernah diajarkan apa itu intonasi. Ya, tepat sekali anak-anak. Intonasi penggunaan pemenggalan nada yang sesuai, panjang pendek nada yang digunakan pada sebuah lagu. Artikulasi, penggunaan huruf konsonan yang benar, A, I, U, E, O. Tentu itu pernafasan. Selalu Ibu Arum ingatkan bahwasanya penggunaan pernafasan yang paling tepat ketika bernyanyi
penggunaan pernafasan diafragma. Lalu selanjutnya phrasing, pemenggalan kata, penggunaan pemenggalan kata yang tepat pada saat menyanyikan sebuah lagu. Baik lagu apapun itu, termasuk juga dengan lagu daerah yang logatnya saja sudah beda antara daerah yang lain. Selanjutnya gaya bernyanyi. Gaya bernyanyi terdapat 3, yakni gaya lokal, gaya individual, dan gaya prodikal. Gaya lokal adalah karakteristik cara menyanyi lagu daerah yang berbeda dengan daerah lain. Logat itu termasuk ya. Kemudian gaya individual, yakni tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakan dengan pencipta lagu lainnya. Jadi punya karakteristik sendiri ya. Ketiga, gaya prodikal, tipologi karakteristik zaman tertentu, gaya musikal tertentu. Jadi setiap zaman memiliki gaya musikal tertentu. Jadi zaman ini dengan zaman yang lalu tentu berbeda. Baik, selanjutnya bernyanyi lagu daerah unisono. Sudah pernah dengarkan apa itu unisono? Kan kalian sudah mempelajari itu pada saat kelas 7. Baik. Pertama kali, bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara dalam kelompok besar, minimal 3 orang atau lebih, karena dia menggunakan satu suara tapi berkelompok, hampir sama seperti paduan suara. Untuk Indonesia Raya kan yang digunakan juga teknik unisono, karena memang tidak bisa diubah untuk yang lain, untuk lagu Indonesia Raya. Kemudian lagu daerah, banyak masyarakat dari beberapa suku di Indonesia yang hanya terbiasa bernyanyi dalam satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokoknya saja. Jadi sesuai dengan melodi awalnya. Berikut Bu Arum cantumkan contohnya ya. Contoh lagu teknik bernyanyi lagu daerah dengan teknik unit. Baik, selanjutnya dari materi yang sudah kalian dengar dan kalian simak berikut tadi itu, silahkan sekarang Bu Arum memberi tugas, yakni buat satu video dengan menyanyikan lagu daerah yang sesuai dengan karakteristik suara kalian yang kalian sukai, yang paling kalian favoriti, dengan teknik yang benar dan baik. Kemudian kumpulkan pada web pembelajaran SMP Negeri 1 Porong.sch.id. Bu Arum tunggu ya. Baik, ya singkat sekali bukan? Baik, singkat sekali bukan? Dari beberapa aspek tadi, Ibu Arum harap kalian semua bisa mendapatkan ilmu bermanfaat. Tetap sehat, tetap healthy di rumah. Sekian dan sampai berjumpa.